Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Akhirnya kita sudah mencapai akhir dari cerita Ujang ini. Jadi, apakah Ujang berhasil menghentikan perjanjian leluhurnya? Terus, apa yang terjadi sama Kala? Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung dengarkan. Let's go to the story. Waktu sudah semakin menipis. Beberapa puluh menit lagi kokok ayam pertama akan terdengar di seluruh kampung. Namun, pertarungan belum berakhir. Ujang tampak terduduk dengan darah mengucur keluar dari mulutnya. Kondisinya tampak parah seperti Asri Manik. "Kenapa Ujang? Sudah mau menyerah?" Kala tertawa dengan kondisi yang sama parahnya dengan Ujang. Namun tubuhnya tampak masih bisa berdiri tegak. Kala tiba-tiba menghantam Ujang dengan tangannya yang besar hingga membuat Ujang semakin terluka dan terkapar di tanah dengan darah yang kini menetes dari kepalanya. Rasanya Ujang ingin melepas kesadaran dan bangun di pagi hari seperti biasa. Namun ia tahu kalau ia tidak sadar sekarang ini, ia tidak akan bisa melihat matahari pagi lagi. Mulut Ujang tiba-tiba bergumam mengucapkan kata-kata Sunda lama. Dampal suku ngabatu datar, bitis ngabatu wilis, nyurup ka badana, nyurup ka sungsumna, getih sabadan, bedas ngala ka aki. Entah mengapa tubuh Ujang tiba-tiba dipenuhi kekuatan lagi. Jari-jari Ujang bergerak sendiri membuat simbol tertentu di atas pasir yang ada di dekatnya. Seketika tubuhnya merasakan aura yang hangat dan menyejukkan. Namun Kala tiba-tiba mundur dengan tangan menutupi wajahnya seperti merasa kepanasan. Ujang perlahan bangkit. Aura hangat itu membantu menyembuhkan Ujang. Melihat hal itu, Kala kembali tertawa. "Keturunan Ki Wisesa memang beda. Tubuhnya sama seperti leluhurmu yang tidak pernah lelah." Tangan Kala tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat. Dia seperti melakukan sesuatu untuk menguji tubuh Ujang. Pohon-pohon mati yang awalnya menjadi tempat pertarungan Kapragan dan Asri Manik tercabut dan melayang mengelilingi Kala. Pohon tersebut tiba-tiba berputar, membentuk ujung yang runcing dan melesat ke arah Ujang dengan cepat. Tiba-tiba pohon itu terbakar dan berhenti sebelum menyentuh Ujang, seperti menerima aura panas yang dikeluarkan Ujang. Kala tiba-tiba tertawa keras dan berkata, "Aku tahu keilmuan ini. Ini ilmu Ki Wisesa yang hampir membunuhku. Ini akan jadi pertarungan yang sulit." Kala makin tertawa hebat ketika pohon yang terbakar itu perlahan berubah menjadi abu dan menghilang dalam sekejap. Sekarang Kala tahu kalau ia tidak bisa mendekati Ujang dengan seenaknya. Jadi ia mencoba menyerang Ujang dari jauh. Ujang melangkahkan kaki secara perlahan. Wajahnya tampak lebih serius ketika melihat Kala di kejauhan. Meskipun pendarahan dari tubuhnya sudah berhenti, namun rasa sakit yang melukai tubuhnya tetap ia rasakan. Ujang melihat Kala kini tampak serius juga. Luka-luka sayatan dari senjata pemberian Ki Baa membekas di badan Kala. Namun luka itu tidak membuatnya tumbang. Ujang melangkahkan kaki semakin cepat. Dari tangannya tiba-tiba muncul lagi senjata yang ia bawa. Sebuah senjata berbentuk cahaya. Ia berlari semakin mendekati Kala. Semua yang ada di sekitarnya tampak menjadi lambat. Bahkan Kala mendadak gerakannya tampak sangat lambat. Tubuh Kala tiba-tiba terbakar saat Ujang semakin mendekatinya. Ujang melompat ke arah Kala dan menghunuskan senjatanya tepat ke arah leher Kala. Ujang menendang Kala dengan sangat keras hingga tubuhnya yang besar itu jatuh dan membuat tanah berguncang hebat. Sebuah senjata bercahaya menyentuh leher Kala hingga lehernya mengeluarkan cairan bening yang berbau busuk, disertai dengan asap hitam yang keluar perlahan. "Aku akan mengakhiri pertarungan ini, Kala. Aku sudah muak dengan perjanjianmu yang membuatku sekarang hidup sebatang kara," teriak Ujang sambil berusaha menusukkan senjatanya lebih dalam. Namun Kala menahan senjata itu dengan tubuhnya yang tebal, sehingga sulit bagi Ujang untuk memotong lehernya yang besar itu. "Kenapa, Jang? Kamu tidak bisa melukaiku lebih dalam, kan? Tubuhmu masih ada batasnya untuk menggunakan senjata itu."
Walaupun kesakitan, Kala masih bisa tertawa. Tangannya yang terbakar kini terlihat seperti menarik sesuatu dengan sekuat tenaga. Dan ketika Ujang menoleh ke belakang, terlihat jiwa-jiwa yang terbang mengelilingi bangunan tempat Kala tinggal, terhisap ke arah Kala dan masuk ke dalam tangannya. "Sepertinya kamu tidak akan melihat matahari pagi, Jang. Aku akan melakukan sesuatu untuk mengalahkanmu. Tiada ampun lagi bagimu," kata Kala lagi. Tiba-tiba sebuah tekanan yang kuat muncul membuat tubuh Ujang terlempar dan menabrak dinding bangunan yang sudah tidak berbentuk lagi. Terdengar suara langkah kaki berjalan ke arah Ujang. Sesuatu yang besar melebihi pepohonan menjulang ke atas. Saking tingginya, Ujang tidak bisa melihat kepalanya. Rupanya Kala yang tadi menyerap jiwa manusia kini membuat tubuhnya beberapa kali lebih besar dan berwarna hitam. Kala menghentakkan kakinya. 3 mahkota emas tanpa pemilik terbang ke arahnya. Mahkota Kapragan tidak kembali lagi rupanya, kata Kala sambil memakai mahkota Kamali, Kaliki, dan Weta sebagai cincin di jarinya yang besar. Lalu seketika, sebuah petir menyambar di dekat Kala. Petir itu menggelegar dengan sangat keras. Ujang yang terduduk mencoba bangkit kembali dengan susah payah. Namun tiba-tiba sebuah kaki yang besar menendang Ujang. Refleks Ujang menahan kaki tersebut. Namun tetap saja tendangan itu membuatnya terpental meskipun Ujang sudah dipenuhi pertahanan berlapis. Ujang kembali terhempas dan melayang melewati bangunan besar yang sudah hancur itu. Saat melayang, ia melihat Sima dan Ki Mandala yang terkapar tidak berdaya di bawah sana. Pada saat bersamaan terdengar suara Kala. "Sekarang aku bisa secepat Kaliki dan membuat petir seperti Kamali. Jadi Jang, aku yang akan memenangkan pertarungan ini," ujarnya sambil tertawa. Tubuh Ujang terjatuh dalam satu ruangan yang kini sudah hancur berkeping-keping, menyisakan dinding yang masih berdiri utuh dengan banyak puing-puing berserakan. "Ujang, di mana kamu?" Suara dari Kala menggelegar dengan tubuhnya yang berwarna hitam legam dan asap putih berkumpul di sekelilingnya. Ujang berdiri perlahan, kakinya dipijakkan dengan kuat ke lantai. Tangannya ia kepalkan dan senjata yang hilang ketika ia terpental secara tiba-tiba muncul lagi dalam genggamannya. Ia melihat gerakan Kala yang kini melambat. Itu berarti bahwa gerakan Ujang menjadi sangat cepat. Namun itu tidak lama, karena tangan Kala tiba-tiba bergerak dengan normal di saat semua yang Ujang lihat berjalan sangat lambat. Ujang hanya bisa menghunuskan senjata ke tangan Kala. Kala kembali tertawa. "Bukan hanya kamu yang bisa melakukan saipi angin. Aku sekarang bisa memakai kekuatan Kaliki untuk menyamai kecepatanmu." Tubuh Kala yang ada di depan Ujang tiba-tiba menghilang. Dan beberapa detik kemudian, Ujang melihat bayangan hitam menutupi bulan dan sebuah tangan yang sangat besar menghantam Ujang dari atas. Ujang menahan tangan itu dengan sekuat tenaga. Terlihat percikan api akibat benturan yang terjadi. Kemudian Ujang kembali melompat dan menghunuskan senjatanya ke tangan Kala. Kali ini serangannya berhasil. Ia membuat garis panjang dari siku sampai telapak tangan Kala. Semua terjadi dengan begitu cepat. Ujang dan Kala sama-sama melancarkan serangan satu sama lain. Hingga Kala jatuh berlutut dengan banyak sayatan di tubuhnya. Bahkan salah satu matanya bolong dan mengeluarkan cairan hitam berasap. Sedangkan Ujang kini terkapar lagi di tengah reruntuhan dengan luka yang sama banyaknya dengan Kala. Ujang terengah-engah. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tampaknya ia sudah pasrah karena dengan semua bantuan yang ada, ia masih belum bisa memusnahkan Kala. Tiba-tiba Kala mencoba untuk berdiri dengan tubuh yang terlihat goyah. "Maaf Jang, aku yang benar-benar menang kali ini. Sebagai perpisahan, aku akan memberimu ini." Tangan Kala bergerak ke atas seperti menarik sesuatu dari atas sana. Tiba-tiba muncul awan hitam dengan petir menyambar milik Kamali di atas Ujang yang masih terkapar.
Dalam sekejap, petir yang besar menyambar ke arah tubuh Ujang. Ujang yang sudah pasrah hanya bisa memejamkan mata dan berpikir bahwa ini sudah waktunya untuk bertemu bapak dan ibunya di dunia yang berbeda. Tapi hal yang tidak terbayangkan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba terdengar suara kucing yang sangat jelas beberapa detik sebelum petir itu menyambar Ujang. Seekor kucing hitam melompat ke atas tubuh Ujang, dan tiba-tiba petir yang melayang ke Ujang terbelah dan menghantam tanah di sampingnya. "Cu, maaf, nenek baru datang. Nenek bukan makhluk seperti yang ada di tempat ini, jadi hanya bisa membantu Ujang di akhir." Kucing itu mengeong kembali disertai suara nenek-nenek yang terdengar jelas oleh Ujang. Nenek Anteh tiba-tiba muncul dengan tubuh bungkuk dan berjalan perlahan di langit, seperti menuruni tangga yang tidak terlihat. Sebuah selendang berwarna merah melayang seperti menahan petir-petir agar tidak menyambar tubuh Ujang. Kala hanya terdiam melihat nenek Anteh melakukan hal itu. Dia tidak menyangka sosok yang selama ini tidak terlihat sama pertarungan tiba-tiba muncul dan membantu Ujang. Lalu seketika cahaya bulan purnama muncul, melenyapkan awan hitam yang dikeluarkan Kala, sehingga suasana di tempat itu menjadi terang akibat sinarnya. Nenek Anteh kemudian bergumam pelan seperti merapalkan sebuah mantra. "Ujang, cucuku, hanya ini yang bisa nenek kasih." Nenek Anteh tiba-tiba tersenyum pada Ujang. Rasa hangat tiba-tiba muncul secara perlahan dalam diri Ujang. Dan mungkin saja rasa hangat itu dirasakan oleh semua makhluk bawaan Ujang yang diterangi oleh cahaya bulan purnama. Ujang yang merasakan rasa hangat tersebut berusaha bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungan yang belum selesai itu. Meskipun begitu, tubuh Ujang sepertinya masih butuh waktu untuk pulih. Ia tetap saja merasakan sakit karena tubuhnya sudah mencapai batas maksimal. Ujang melihat ke arah nenek Anteh yang secara perlahan mulai menghilang menjadi pasir. Rupanya nenek Anteh mengorbankan dirinya agar Ujang bisa melanjutkan apa yang harus ia selesaikan. "Cu, jaga kampung sepuh ini. Jagain juga kucing nenek ini. Nenek akan pulang sekarang," kata nenek Anteh sambil tersenyum dengan tubuh yang mulai menghilang itu. Tiba-tiba Kala berlari dengan sangat cepat. Ia bermaksud menutup keilmuan nenek Anteh sebelum ia menghilang. Ujang yang masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka tidak sempat untuk menghentikan Kala. Namun tampaknya serangan Kala terhenti ketika akan menyentuh nenek Anteh yang perlahan menghilang, karena ada dua makhluk terlihat melayang dan menahan tangan Kala. Sesosok kakek dengan jubah putih yang sudah kotor dan sosok berjubah hitam dengan tongkat di tangannya. Rupanya sinar bulan purnama tersebut juga membuat Ki Mandala dan Sima pulih kembali. Dan dengan kompak kedua makhluk itu berkata, "Ujang masih belum kalah, Kala." Rupanya tangan besar Kala tidak bisa ditahan oleh Ki Mandala dan Sima karena Kala sudah menyerap banyak jiwa sehingga ia mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam tubuhnya. Ki Mandala dan Sima terhempas dan serangan Kala itu menghantam nenek Anteh dengan sangat keras hingga pasir-pasir di sekitarnya berterbangan. Tawa Kala menggelegar ketika dia berhasil menghantam nenek Anteh. Namun ketika pasir tersebut menghilang, Kala seperti tidak merasakan kehadiran nenek Anteh di sana. Ternyata 4 makhluk kecil yang sering muncul dari gelang Ujang berlari dengan sangat cepat membawa nenek Anteh menjauh sebelum tangan Kala menyentuhnya. 4 makhluk kecil itu membungkukkan badan pada Ujang dan mengisyaratkan kalau nenek Anteh sudah aman. Karena apabila nenek Anteh musnah oleh Kala, pemulihan yang terjadi pada Ujang akan berhenti. "Anteh!" Kala berteriak keras. Namun nenek Anteh tidak bergeming sedikit pun. Meskipun badannya tinggal setengah, ia tetap tersenyum dan membiarkan tubuhnya menghilang secara perlahan. Kala bersiap-siap untuk menghampiri nenek Anteh lagi. Namun tiba-tiba salah satu kakinya ditabrak oleh suatu makhluk besar. Rupanya si merah bangkit kembali dengan tubuh yang normal dan luka yang perlahan sembuh. Kala yang merasa terganggu langsung mengempaskan si merah hingga menabrak pepohonan. Gangguan demi gangguan muncul dan menahan Kala memusnahkan nenek Anteh. Para makhluk yang dibawa Ujang mendapatkan kekuatannya kembali dan menyerang Kala secara bergantian.
Hanya Asri Manik yang tidak terlihat oleh Ujang. Entah di mana dia sekarang setelah bertarung dengan Kapragan. Tubuh Kala juga sudah mencapai batasnya. Ia tampak terengah-engah dengan badan penuh luka yang tidak bisa ia sembuhkan sendiri. Tampaknya Kala hanya bisa mengeluarkan keilmuan yang sebenarnya tidak mau dia keluarkan. Tiba-tiba Kala tertawa. Tangannya yang memakai 3 mahkota di jaringnya menyala dengan warna keemasan. "Ayo kita akhiri sekarang, Jang. Hadapi aku sekuat tenaga dan musnahlah kalian saat pagi tiba," teriaknya. Terdengar kokok ayam di kampung menandakan fajar mulai tiba. Tampak para warga kampung sepuh banyak berkumpul di depan rumah Pak Ardi. Ki, itu suara kokok ayam," kata Mang Rusti mendekati Aki Karma. Aki Karma menggelengkan kepala. Dia seperti tidak percaya apa yang dia takutkan terjadi. Rasa khawatir dan takut dari para warga seketika berubah menjadi kesedihan karena mereka pikir Ujang sudah meninggal di Gunung Sepuh itu. Namun sebuah teriakan dari Pak Ardi tiba-tiba mengagetkan para warga. "Mang Dadang dan Mang Uha, ayo kita masuk ke dalam gunung. Para warga lain yang berani ikut, ayo kita jalan sekarang. Yang takut silakan tunggu di sini." Pak Ardi dengan sigap memberikan instruksi pada warga. Mereka kemudian berlari masuk ke dalam hutan Gunung Sepuh yang masih terlihat gelap dan menyeramkan. "Jang, Ujang!" teriak para warga sambil menyorotkan senternya ke segala arah. "Ingat ya, jangan sekali-kali kalian terpisah dari rombongan. Kita akan membagi jadi 2 tim. Aki Karma dan Mang Rusdi akan mencari di area bawah. Sedangkan aku, Mang Dadang dan Mang Uha akan mencari ke atas. Kita harus menemukan Ujang bagaimanapun caranya." Pak Ardi terus berteriak memberikan instruksi pada para warga yang ikut di belakangnya. Mereka pun sampai di sebuah tanah lapang yang sebagian sudah tertutup oleh daun-daun kering. Mang Dadang dan Mang Uha yang sudah terbiasa masuk ke Gunung Sepuh seperti melakukan sesuatu agar semua bisa naik ke tempat ritual di gunung itu. "Mang, aden-adennya nggak muncul nih," kata Mang Dadang panik. "Kita tunggu sebentar lagi, Mang. Kalau tidak muncul juga, kita terpaksa harus membabat pohon di atas sana," jawab Mang Uha. Beberapa menit sudah berlalu. Bahkan langit pun kini sudah memantulkan cahaya kuning di pagi itu. Mereka berdua kembali ke rombongan warga dengan wajah tertunduk. Semua tampak kebingungan. Mereka kembali mengatur tim agar dapat mencari Ujang dengan maksimal. Rasa khawatir semakin terlihat, terutama rencana untuk membabat pepohonan sangat ditentang oleh Aki Karma yang pernah mengalami kejadian pahit dulu. Waktu semakin menipis. Cahaya matahari pagi secara perlahan mulai terlihat. Tiba-tiba Mang Rusti berteriak, "Ujang! Itu Ujang!" teriaknya sambil menunjuk ke salah satu sudut lapangan. Seketika mereka semua menoleh ke arah Ujang yang perlahan muncul dari semak-semak dengan keadaan sangat mengenaskan. Kaki Ujang tampak patah, tubuhnya penuh luka dan darah membasahi bajunya. Ujang berjalan dengan dibantu oleh makhluk berjubah putih dan hitam yang merangkul tangannya di kedua sisi. Berjalan perlahan ke lapangan tempat warga kini berada. Ketika Ki Mandala dan Sima melihat para warga di lapangan tersebut, mereka seketika menghilang dan membiarkan para warga menghampiri Ujang dengan rasa syukur dan haru. Namun perasaan itu hanya sebentar mereka rasakan, karena sebelum mereka sampai ke tempat Ujang berdiri, tiba-tiba tanah yang mereka pijak bergetar hebat, dan tanah longsor dari atas mengarah ke Ujang yang tidak sempat menyelamatkan diri. Tubuh Ujang yang kini mengenaskan tertutup dengan pepohonan dan tanah longsor. Para warga seketika panik dan berlarian menghampiri Ujang. "Ujang!" teriak para warga sambil berlari. Mang Rusti yang pertama sampai langsung berusaha memindahkan batu, tanah, dan ranting pohon sambil mencari Ujang dengan tangannya. Begitupun dengan Aki Karma, Mang Dadang, Mang Uha, serta warga yang lain. Mereka berharap Ujang masih bisa bertahan dengan tubuh yang tertutup longsoran itu. Sedangkan Pak Ardi segera menelepon Pak Caca dan anaknya meminta bantuan mereka mengumpulkan pemuda kampung Parigi untuk membawa peralatan seperti cangkul, sekop, gergaji, dan lainnya. Juga memanggil dokter puskesmas untuk ikut datang juga. Sudah 2 jam berlalu.
Tampak warga saling bahu-membahu untuk mencari Ujang yang masih terkubur di dalam tanah. Para warga dari kedua kampung sangat kompak memindahkan material longsor satu persatu. Hingga tak lama seseorang berteriak, "Korbannya sudah ditemukan!" kata orang tersebut ketika melihat sebuah tangan penuh lumpur. Mereka dengan cepat langsung memindahkan material yang menutupi tubuh Ujang dan membawa tubuhnya ke dokter puskesmas yang sudah siap. Dengan cekatan dokter itu memeriksa Ujang. Ia mengatakan bahwa ini seperti keajaiban bahwa Ujang masih bisa diselamatkan. "Ujang masih hidup, Pak Ardi. Ujang masih hidup," kata Mang Rusdi yang berlinang air mata sambil menarik-narik baju Pak Ardi. Pak Ardi hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Namun ia berusaha tetap tegar dan sesekali mengusap matanya agar air mata tidak menetes. "Syukurlah, sepertinya hal yang membelenggu kita sudah berakhir ya Pak," kata Aki Karma. Pak Ardi kembali mengangguk. Kemudian ia meminta Pak Caca untuk segera membawa Ujang ke puskesmas. Ia pun menelepon teman anaknya yang menjadi dokter keluarga untuk datang membawa peralatan canggih dari kota agar Ujang bisa segera pulih kembali. 2 minggu kemudian, warung yang sudah hancur terbakar kini kembali berdiri, lengkap dengan etalase yang sudah diperbaiki dan barang dagangan yang mengisi penuh etalase tersebut. Tampak Ujang sedang duduk bercengkrama dengan Mang Rusdi dan Mang Darman yang baru pulang dari berkeliling kampung untuk berdagang. Mereka berdua sudah mengetahui kejadian yang menimpa Ujang, bahkan pertarungan Ujang dengan Kala di Gunung Sepuh. Ujang menceritakan lagi secara detail kejadian di Gunung Sepuh malam itu sambil memperlihatkan gelangnya yang kini rusak. Kondisinya waktu itu sudah sangat parah. Para makhluk yang ia bawa terus-menerus melawan Kala dari semua sisi. Hingga akhirnya, "Jang, patahkan gelang yang kamu pakai supaya makhluk yang terikat dari gelang itu lepas penuhnya," kata Ki Mandala sambil menahan serangan Kala. Ujang pun menurut dan melepaskan gelang warisan keluarga ibunya. Dengan sekuat tenaga, ia menarik gelang itu hingga putus. Dan ketika gelang tersebut rusak, Ujang melihat para makhluk dipenuhi kekuatan yang baru. Rupanya Ki Mandala belum berhenti sampai di situ. "Jang, serap semua makhluk yang ada di sana dan biarkan mereka menyatu dengan tubuhmu agar kamu bisa menghancurkan Kala," kata Ki Mandala lagi. Tubuh Ujang seketika duduk bersila. Satu persatu para makhluk memegang punggung Ujang, masuk ke dalam dan menyatu dengan tubuhnya. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40. Beberapa kali Ujang berteriak merasakan kesakitan sekaligus kekuatan setiap kali ada makhluk yang masuk. Dan tak lama kemudian dengan kekuatannya yang baru, Ujang bisa mengalahkan Kala bersama dengan Sima dan Ki Mandala yang membantunya. Tubuh Kala terkoyak setiap kali Ujang memukulnya, dan tulangnya patah setiap Ujang menendangnya. Kala tampak sangat kewalahan walaupun saat ini hanya melawan 3 sosok. Namun Kala bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Meskipun ia sudah mencapai batas, ia masih bisa mengeluarkan suatu ilmu untuk mengurung mereka semua dan menghancurkan Ujang bersama dengan dirinya. "Aku tidak mau musnah sendirian. Lebih baik kita musnah bersama-sama." Kala mengangkat salah satu tangannya dan bergumam. Tak lama langit yang awalnya terang karena sinar bulan tiba-tiba tertutup oleh asap hitam yang sangat besar. Kala sudah siap mengeluarkan ilmu terakhirnya yang bisa memusnahkan semua makhluk yang ada di sana. Semua terjadi begitu cepat. Semua makhluk yang tadi masuk ke tubuh Ujang kembali keluar dan menahan Kala dengan sekuat tenaga mereka. Bahkan keempat makhluk kecil yang sering bercanda itu kini terlihat serius. Mereka membukakan portal agar Ujang bisa keluar dari tempat tersebut. Dan ketika Ujang sudah keluar, para makhluk di sana sepakat untuk mengunci diri mereka. Tuan harus selamat. Jaga kampung Sepuh. Jangan khawatir pada kami karena ini sudah tugas kami," kata Batra dengan senyuman ikhlas ketika Ujang keluar bersamaan dengan Sima dan Ki Mandala. Awalnya Ujang menolak keluar karena ia tidak ingin ada korban lagi seperti ibu dan bapak, juga warga kampung Sepuh. Ujang mau mati di dalam sana dengan mereka sekalian. Namun, Sima dengan cepat menampar Ujang. "Kamu jangan egois, Ujang. Para makhluk itu mengorbankan diri agar kamu bisa melanjutkan hidup di kampung Sepuh," kata Sima dengan marah. Ujang hanya bisa terdiam. Seketika ia teringat masih ada warga kampung Sepuh yang menunggunya pulang di sana.
Portal tersebut tiba-tiba tertutup. Masih terdengar beberapa ledakan dan getaran yang disebabkan oleh keilmuan Kala yang terakhir. Ujang, Ki Mandala, dan Sima tiba-tiba terlempar ke semak-semak hutan dan akhirnya bertemu dengan para warga yang mencarinya. Ujang akhirnya bisa selamat, meskipun sepertinya Kala masih mengejarnya dengan sisa tenaganya dan membuat tanah longsor untuk menimpa Ujang. Akibat dari hal itu, kini salah satu kaki Ujang harus diamputasi, sehingga ia harus memakai tongkat untuk menopang tubuhnya. Meskipun begitu, hal tersebut tidak membuat Ujang putus asa. Para warga kampung sepuh masih menganggap Ujang adalah bagian keluarga mereka. Dan ia merasa kehilangan satu kaki ketika mengalahkan Kala adalah hal yang sepadan. Waktu semakin larut. Matahari semakin meredup digantikan oleh sinar bulan yang perlahan naik. Ada sesuatu yang berbeda sekarang. Terlihat kini banyak warga masih beraktivitas ketika malam tiba. Mereka sudah tidak takut lagi keluar rumah di malam hari. Bahkan setiap malam sudah diadakan jadwal ronda oleh warga. Kampung Sepuh mulai berbenah kembali. Dengan adanya Pak Ardi, Aki Karma, dan warga yang lain, Kampung Sepuh mulai menghilangkan stigma negatif sebagai kampung mistis. Gunung Sepuh pun kini berubah. Ki Mandala kembali memimpin Gunung Sepuh sekaligus memimpin para makhluk pemakaman yang kehilangan Asri Manik. Ki Mandala juga melarang para makhluk melakukan perjanjian dengan manusia. Meskipun tidak semua makhluk setuju dan masih secara sembunyi-sembunyi membuat perjanjian. Asalkan mereka tidak mengganggu Kampung Sepuh dan Gunung Sepuh, Ujang dan Ki Mandala masih akan membiarkan mereka. Karena kehendak manusia yang sudah buta kekuasaan dan kekayaan sulit dilarang. Jang, sudah jam berapa? Tanya Mang Rusti yang masih berada di warung. Jam 7 malam, Mang, jawab Ujang. Kita rapat ronda di rumah Pak Ardi jam berapa sih? Tanya Mang Rusti pada Mang Darman. Jam 7:30 kalau nggak salah, kata Mang Darman mengingat-ingat. Duh, keasikan ngobrol nih kita. Yuk siap-siap, nanti kita ketemu di rumah Pak Ardi ya, kata Mang Rusti. Ujang dan Mang Darman mengangguk. Mereka pun berpamitan dan meninggalkan Ujang sendirian di warung. Setelah Mang Rusti dan Mang Darman pulang, Ujang mematikan lampu warung dan mengunci pintu warung rapat-rapat. Sudah seminggu ia melakukan hal ini. Kini ia tidak lagi harus berjaga semalaman untuk melayani para makhluk yang datang ke warung, karena ia sudah bebas dari perjanjian leluhurnya. Dan Ujang pun berharap bahwa hal ini akan berlangsung untuk seterusnya hingga nanti keturunannya dapat melanjutkan hidup sebagai warga Kampung Sepuh tanpa merasakan yang pernah ia rasakan. Kini semuanya kembali normal. Tidak semua orang tahu cerita ini karena apabila Ujang menceritakan pada orang lain, pasti banyak orang tidak percaya dan menganggap ini hanya cerita fantasi. I love happy ending. Kalau kalian sendiri percaya nggak ini kisah nyata? Sebenarnya ceritanya lebih panjang dan detail di novelnya, tapi supaya mempercepat waktu, banyak yang aku potong dan ubah sih. Di novelnya juga ada cerita ekstra di mana penulisnya ketemu sama Ujang. Jadi kalau mau baca lengkapnya bisa baca novelnya ya, bukan iklan loh. So, akhir kata, thank you ya udah dengerin cerita panjang ini, semoga kalian terhibur. Dan kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See ya!